Halo pemirsa Jawa TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. Tidak terasa pemirsa bahwa sudah lewat 100 hari masa kepemimpinan dari kepala daerah yang sudah dilantik serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk di Jawa Timur. Bagaimanakah sebenarnya peran dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan juga Wakil Gubernur Emil Dardak di Jawa Timur di periodenya yang kedua ini, yang semestinya kalau memang sudah berjalan dari periode pertama menuju ke periode kedua, ini tinggal running saja. Tapi apakah memang tingkat kepuasan masyarakat Jawa Timur sudah begitu positif terhadap kepemimpinan mereka di 100 hari pertama di periode kedua ini? Dan apakah sebenarnya ada hal-hal yang harus digarisbawahi, harus dibenahi juga dari kepemimpinan mereka di periode yang kedua ini ke depannya? Ini yang akan kami bahas dalam Bincang-Bincang hari ini, pemirsa, bersama dengan narasumber-narasumber saya di studio dan juga yang tersambung secara daring. Tapi kami akan lanjutkan usai video yang berikut ini terlebih dahulu. Ratusan kepala daerah termasuk gubernur dan wakil gubernur sudah dilantik serentak pada 20 Februari 2025 lalu. Sejumlah lembaga survei politik dan masyarakat pun fokus menyoroti 100 hari kinerja gubernur dan wakil gubernur di Pulau Jawa, tak terkecuali gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Sebelum dilantik menjadi gubernur Jawa Timur, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak mengusung visi dan misi yang berfokus pada kemakmuran, keadilan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Pilgub Jawa Timur 2024 lalu. Visi mereka adalah mewujudkan Jawa Timur yang adil, makmur, unggul, dan berkualitas SDM-nya. Untuk mencapai visi tersebut, mereka merancang 9 misi yang dinamakan Nawa Bakti Satya 2 sebagai kelanjutan dari program yang telah dijalankan pada periode pertama. Hari ini kita bertemu dengan BUMD, pelaku-pelaku UMKM, KUMKM, Koperasi dan UMKM se-Jawa Timur. Kita berharap bahwa ada semangat yang terus terbangun di antara mereka. Ada sinergi yang terus bisa dilakukan oleh seluruh pelaku koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Dan tentu adalah BUMD. Bagaimana BUMD bisa meningkatkan produktivitasnya di tengah situasi seperti saat ini. Setiap ada tantangan selalu ada peluang. Kawan-kawan, setiap ada tantangan selalu ada peluang. Oleh karena itu berbagai pikiran-pikiran out of the box menjadi sangat dibutuhkan. Pikiran-pikiran out of the box, ada inovasi-inovasi di dalamnya, ada kreativitas di dalamnya, ada sinergi dan kolaborasi di dalamnya. Maka insya Allah kita akan bersiap menghadapi tantangan kali ini dengan peluang-peluang yang insya Allah akan bisa memberikan penguatan seluruh struktur usaha yang ada di Jawa Timur. Dari mulai ultra mikro, kecil, menengah, koperasi, sampai dengan pelaku usaha besar. Oleh karena itu semua elemen kita sapa, kita sisir, kita ingin mendapatkan komitmen mereka semua. Kini dalam 100 hari pertama periode kedua kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, Jawa Timur sudah menunjukkan sejumlah pencapaian yang sejalan dengan visi dan misi mereka saat pencalonan. Realisasi janji kampanye jika dibandingkan dengan janji kampanye mereka, beberapa program unggulan telah berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari masyarakat. Meski janji kampanye telah terrealisasi, namun tantangan tetaplah ada. Hal ini lantaran ekspektasi masyarakat terhadap kepemimpinan mereka semakin tinggi, sehingga konsistensi dan peningkatan kualitas program menjadi kunci keberlanjutan keberhasilan mereka. Lantas bagaimanakah Khofifah Emil dalam menghadapi tantangan ini? Serta bagaimanakah pola dan strategi kepemimpinan Khofifah Emil di periode kedua ini menurut para ahli? Kita bahas dalam Bincang-Bincang.
Ya, pemirsa, refleksi 100 hari kepemimpinan Khofifah Emil di Jawa Timur akan menjadi topik bahasan kami di Bincang-Bincang malam hari ini. Dan tentu saja saya tidak sendiri, di studio sudah hadir bersama saya ada Pak Baihaqi Siroj, Direktur Lembaga Survei ARCI. Pak Baihaqi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Pak. Punya insight-insight menarik tentu dari kepemimpinan ini. Tingkat kepuasan publiknya seperti apa? Nanti saya gali ya, Pak. Juga bersama dengan Pak Baihaqi, saya seharusnya terhubung juga secara daring dengan Pak Surokim Abdussalam, pakar politik dari UTM. Pak Rokim, apakah sudah tersambung? Sudah bisakah? Assalamualaikum Pak Rokim. Selamat petang. Selamat. Ya. Sehat, Je. Sehat, Alhamdulillah. Pak Rokim, nanti saya minta juga untuk pandangan-pandangannya terkait dengan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dan satu lagi, saya juga masih menantikan kehadiran dari Pak Johanan Kristiono, pakar komunikasi politik dari Stikosa AWS yang juga akan hadir di studio. Kami mulai perbincangan ini, usai jeda pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang. Mungkin Anda termasuk juga warga Jawa Timur, pemirsa, yang juga bisa merasakan bagaimana dampak dari kepemimpinan Khofifah Emil di 100 hari pertama di periodenya yang kedua kali ini. Tapi pendapat Anda mungkin bisa sangat beragam. Saya ingin yang juga sudah melakukan survei dan bisa jadi ini sebuah penilaian dari lembaga survei ARCI yang juga punya insight-insight tertentu. Pak Baihaqi punya insight apa sebenarnya dari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim di 100 harinya yang di periode kedua ini? Begini, memang gubernur dan wakil gubernur di periode kedua ini tantangannya sangat tinggi sekali, terutama serangan-serangan dari beberapa medsos yang terjadi, ya. Tetapi hampir ada 3 lembaga survei yang sudah melakukan survei, yang diantaranya ARCI yang telah melakukan survei di tanggal 20 sampai 29 kemarin, ternyata publik masih menganggap cukup puas terhadap kepemimpinannya Khofifah Emil sebesar 75,7%. Artinya gempuran-gempuran ini masih yang sangat masif di medsos, tidak seberapa berdampak terhadap masyarakat perdesaan, sehingga dia merasa puas terhadap kepemimpinan Khofifah Emil di periode kedua ini. Tetapi kalau dibandingkan di 100 hari di periode pertama, Khofifah Emil agak sedikit turun. Itu artinya memang periode pertama dengan periode saat ini tidak bisa dibandingkan karena untuk saat ini banyak ya, ada efisiensi anggaran, ada desakan masyarakat supaya pembebasan pajak. Ini banyak sekali tantangannya Bu Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak ini, sehingga harus betul-betul berjuang untuk mensejahterakan masyarakatnya, khususnya Jawa Timur, terutama bisa mengatasi meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Timur, terutama pengembangan UMKM. Ya, karena memang angkanya masih di atas 75%, lebih sedikit gitu ya. Sebenarnya masih cukup positif. Tapi sebenarnya kalau kita bandingkan pada saat awal dulu memimpin di periode yang pertama ada sedikit penurunan. Tapi hampir meskipun 80 kalau yang di periode pertama gitu, 82. Tetapi pada waktu itu kan tidak ada efisiensi anggaran, tidak ada dampak-dampak yang kayak begini gitu loh. Artinya yang bisa dikatakan pemerintah mungkin bisa lebih leluasa begitu ya. Bisa leluasa. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang angka 75% di tengah di awal menjabat ini memang kita melihat gitu ya, keramaian di sosial media itu sentimennya banyak negatif sebenarnya dibandingkan positifnya gitu. Tapi ternyata masih bisa berada di angka 75% menurut ARCI gitu ya. Nah, ini menarik juga karena memang kalau kita melihat bahwa sosial media nggak cuman mungkin banyak yang melihat Bu Khofifahnya saja, tapi banyak juga yang kalau orang Jawa bilang ini banding-banding kayak dengan pemimpin di daerah lain. Tapi saya ke Pak Surokim dulu. Pak Surokim, kalau pendapatnya sendiri di 100 hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur seperti apa Pak Rokim? Menurut saya sih bukan 100 hari ya.
Karena kan beliau ini di masa kepemimpinan periode kedua. Sudah periode kedua, betul. Jadi 5 tahun plus 100 hari. 5 tahun plus 100 hari, ya. Jadi ikut yang 75% sebenarnya tidak atau perlu lebih ada dari yang perlu 75%? dikhawatirkan karena kan tidak perlu adaptasi, tidak perlu persiapan, istilahnya tinggal melanjutkan. Nah, memang betul tadi kalau kemudian ada pembanding, nah itu kemudian menjadi menarik. Apalagi era sekarang medsos sangat powerful ya, sehingga kadangkala kepala daerah yang bisa show work-nya itu masif di media sosial biasanya bisa berpengaruh terhadap tingkat kepuasan publik. Cuman yang patut digarisbawahi ya bahwa menjadi pemimpin publik itu yang tidak boleh semata-mata takut pada opini publik apalagi di medsos ya, dia mesti harus tetap fokus, yakin dengan indikator-indikator baik makro maupun mikro yang dia punya, fokus pada pekerjaan dan ya memang menurut pendapat saya lagi-lagi memang tidak harus selalu over expose di media sosial, yang penting masyarakat bisa melihat kesungguh-sungguhan itu. Modal sosial pemimpin itu sebenarnya menurut pendapat saya kalau terlihat kesungguhan dan terlihat keteladanan itu menurut saya sudah cukup di Republik ini. Nah, indikator-indikator makro itu biasanya akan sekarang sangat sensitif terhadap hal itu, lebih-lebih terhadap media sosial. Jadi ya sudah betul beberapa pemimpin tidak perlu harus apalagi mencontoh harus main medsos yang over capacity begitu, tapi ya tetap aja bekerja, tunjukkan show work yang keras tadi di hadapan masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami bahwa memang pemimpin-pemimpin sedang tidak diam. Oke. Pak Surohim. Dari aspek ya. Pak Surohim, kalau tadi kan Anda menyebutkan ini kan udah 5 tahun plus 100 hari gitu ya. Harapannya kalau gitu berarti harusnya bisa lebih dari 75% atau bahkan bisa lebih daripada saat 100 hari pertamanya dulu dong secara persentase? Idealnya harusnya begitu ya menurut pendapat saya ya. Karena kan tidak perlu adaptasi. Beda dengan pemimpin yang memang baru pertama kali menduduki posisi jabatan itu. Artinya kalau orang belajar dengan sepeda motor itu kan kalau yang baru kan masih ada proses adaptasi. Tapi kalau sudah punya sepeda motor kan tinggal gasnya yang kemudian dikencengin. Oke, baik. Tapi kalau begitu sih ilustrasinya, cuman ya menurut pendapat saya memang kadang-kadang kan ada faktor menilai kepemimpinan daerah saat ini kan memang tidak lagi tunggal ya. Apalagi hanya berdasarkan ada faktor-faktor yang fundamental saja, banyak faktor yang non fundamental juga yang sekarang bisa berpengaruh. Sensitivitas terhadap media sosial itu ternyata juga membuat masyarakat kita kadang-kadang ya menurut saya unik juga. Jadi apalagi terpesona pada pejabat baru yang memang responsif di media sosial, dramatisasinya bagus, sehingga kemudian berpengaruh terhadap yang lainnya. Tapi menurut saya penting di Jawa Timur ini tidak hanya memperhatikan faktor itu, faktor-faktor fundamental yang saya lihat ya seperti orang sering meremehkan terhadap faktor ini ya. Nah, ini kerukunan, ketertiban, karena menurut saya stabilitas daerah itu dalam pandangan saya adalah kondisi yang paling menentukan. Mutlak ya. Sehingga mutlak. Apapun yang dicapai oleh kepala daerah tanpa adanya stabilitas daerah itu menurut saya akan sulit ya mematik tadi pertumbuhan yang lainnya. Maka ya menurut pendapat saya sepanjang situasi stabilitas keamanan di daerah, ketertiban masyarakat di daerah terjaga dengan baik, bagi saya itu sudah 60%. Tentang inovasi, kreativitas layanan dan lain-lain itu nanti akan menjadi tambahan. Jadi pertama yang menurut saya harus dilihat adalah apakah ketertiban, stabilitas, konflik-konflik yang muncul di Jawa Timur itu bisa terjaga dengan baik. Kalau itu sudah oke, pastilah tingkat
kepuasan publik akan di atas 50%. Oke, baik. Dan memang kalau dibilang kepemimpinan di Jawa Timur periode kedua per 100 hari, tapi ini menghadapi juga presiden yang baru dengan kebijakan-kebijakan baru yang juga harus diadaptasi ke pemerintah daerah. Kami akan lanjutkan usai jeda pemirsa. Nanti saya tanya juga ke pendapat Pak Surokim, Pak. Tapi usai jeda kami akan kembali untuk Anda di Bincang-Bincang. Menarik pemirsa, memang Archie menyebutkan angka di atas 75%, masih sedikit persentase di atas 75% untuk kepemimpinan Emil, maksud kami Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elistiato Dardak di Jawa Timur. Meskipun sebenarnya saya sih mungkin mikirnya kenapa nggak 80% lebih ya? Apa ya faktor yang membuat ini menurun, mengingat 100 hari pertama di periode pertama yang lalu tidak sedemikian angkanya, bisa dikatakan ini ada penurunan. Tapi apa kira-kira faktornya Pak Bayhaqi kalau dilihat kondisi yang ada, apakah memang faktor internal dari Jawa Timur sendiri atau ada faktor-faktor eksternal dari yang lain? Ya, yang pertama adalah memang efisiensi anggaran itu sangat berdampak, terutama ya perbaikan infrastruktur di Jawa Timur masih artinya masih menjadi kendala yang paling tinggi. Karena infrastruktur ada jalan gelobang, kemudian jalan berlobang, ini yang menyebabkan yang lebih banyak menyebabkan masyarakat kurang puas. Lah kadangkala masyarakat sendiri kan tidak tahu kalau itu jalan provinsi, jalan kabupaten atau jalan desa. Ini yang kadangkala ada jalan rusak, semua tatkala melakukan survei hampir semua disalahkan terhadap pimpinan yang di atasnya kan seperti itu. Oleh karena itu dampaknya adalah karena efisiensi anggaran sehingga tidak terlalu masif terhadap perbaikan-perbaikan jalan, terutama infrastruktur. Tapi kalau masalah ekonomi sudah oke, artinya dampaknya sudah positif ya. Artinya peningkatan UMKM sudah oke, kemudian ya yang paling sangat menonjol itu adalah yaitu tadi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat itu. Betul. Nah ini kan memang yang menjadi sesuatu yang baru di era kepemimpinan daerah saat ini begitu. Pak Surokim juga mungkin melihat bahwa kebijakan-kebijakan pusat sekarang harus juga diadaptasi oleh pemerintah daerah, termasuk yang juga sudah running dua periode sih, tapi kan presidennya baru 1 periode nih yang sekarang gitu, dan ternyata cukup berpengaruh juga dengan kebijakan di daerah. Pak Surokim melihatnya seperti apa? Iya sih, memang harus ada paralel ya antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi bagi pemerintah daerah yang incumbent biasanya akan lebih gampang itu untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan frekuensi itu jauh lebih mudah karena sebenarnya dia sudah menguasai daerahnya, sudah mengetahui seluk-beluk termasuk mungkin di dalamnya penganggaran dan lain-lain. Jadi tidak perlu ya waktu untuk belajar lagi, tinggal hanya penyesuaian frekuensi itu tadi. Tapi memang kita tidak perlu kaget ya soal hasil survei karena pendapat publik itu kan dinamis dan juga terbatas ruang dan waktu. Bahwa kemudian ada catatan yang wajar kalau kemudian pemimpin baru, ekspektasi baru, semisal Gubernur Jabar gitu kan baru. Jadi masih tinggi-tingginya ekspektasi publik. Belum ketahuan kelemahannya di hadapan publik. Makanya saya selalu mengatakan kalau incumbent itu bisa menjaga angkanya di atas 70%, itu sudah better, sudah bagus, dan tidak perlu harus panik, apalagi kemudian kalau kemudian dibanding-bandingkan tidak perlu. Menurut saya tetap fokus saja, kerja keras, menunjukkan komitmen, responsif yang saat ini memang sedang dinanti-nantikan masyarakat. Pak Surokim, kalau melihat Jawa Timur kan memang cukup relatif tenang, aman gitu ya. Dan kalau tadi Pak Surokim bilang bahwa ini justru yang harus mutlak bisa dipenuhi terlebih dahulu begitu, tidak menimbulkan kekacauan gitu. Saya perlu mengingatkan itu karena orang mesti akan selalu berpatok pada indikator-indikator yang dibuat dalam 100 hari yang lebih di level meso dan mikro ya. Tapi faktor makro seperti keamanan, pertumbuhan ekonomi itu memegang peran penting. Tanpa adanya stabilitas,
ketertiban dan keamanan di daerah, faktor-faktor yang lain itu sulit untuk tumbuh. Dan orang selalu meremehkan, loh memang di Jawa Timur ada apa? Oh jangan salah, bahwa tingkat potensi konflik yang bisa manifest di Jawa Timur itu kalau tidak dijaga dengan betul, ya potensinya cukup besar. Nah, makanya hal-hal seperti itu mungkin bisa jadi tidak nampak, tapi menurut saya berangkatnya harus dari situ. Bahwa kemudian ada program nawacita atau program yang lainnya yang menjadi pematik, yaitu menurut saya bagian dari kreativitas, inovasi, dan ketajaman ya, untuk membuat fokus dari program-program pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Ini berarti bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah yang statusnya biasanya incumbent itu justru sebenarnya sudah menghadapi ekspektasi publik yang cukup tinggi begitu ya Pak Surokim, sehingga memang harus lebih, kalau mau mendapatkan perhatian lebih banyak dari masyarakat, gebrakannya harus lebih jauh, lebih fenomenal lagi bahkan gitu. Betul, karena kan kelemahan-kelemahannya sudah dibaca publik juga selama 5 tahun. Dan juga incumbent kan juga tidak bisa sembunyi dari kelemahan-kelemahan itu. Tapi ya masyarakat kita tuh menurut pendapat saya selalu permisif kok. Sepanjang kepala daerah mau bekerja keras, sepanjang mereka menunjukkan integritas, sepanjang mereka bisa dalam tanda kutip bisa menunjukkan keladanan, itu masyarakat kita relatif lebih permisif untuk urusan kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa jadi diketahui selama 5 tahun ini. Oke, baik. Memang kata kuncinya ada di kerja keras tadi. Dan tunjukkan hard work-nya itu. Tunjukkan hard work-nya itu berarti masyarakat harus bisa melihat. Nah, melihatnya lewat mana nih? Ataukah jangan-jangan Bu Khofifah selama 100 hari di periode kedua ini kurang terlihat begitu hard work-nya? Apakah memang butuh exposure sosial media seperti gubernur yang lain atau bagaimana? Nah, nanti Pak Surokim, saya tahan dulu pendapatnya Pak Surokim. Oh siap, oke. Saya tahan dulu pendapatnya, kita bahas usai jeda Pak Surokim, kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, melanjutkan yang belum sempat dibahas dengan Pak Surokim tadi, menunjukkan kerja kerasnya. Ini masyarakat harus juga bisa melihat, tidak hanya sekedar melihat hasilnya bahwa Jawa Timur memang aman, ini yang juga mutlak diperlukan, tapi juga menunjukkan kerja kerasnya. Nah, apakah ini Pak Surokim yang mungkin belum terlihat dari Bu Khofifah? Maksudnya exposure-nya yang belum terlihat, bukan berarti Bu Khofifah tidak bekerja keras ya, tapi mungkinkah memang butuh strategi tertentu untuk bisa memperlihatkan ini ke masyarakat, Pak Surokim? Ini responsivitas beliau, kalau saya nilai ya, selama ini memang cukup baik. Begitu ada kejadian di setiap daerah, di 38 kabupaten kota, tingkat kecepatan beliau untuk hadir, menurut saya, sudah di atas ekspektasi masyarakat Jawa Timur. Bisa jadi mungkin karena sentimen media medsos yang tertutupi oleh exposure-nya Gubernur Jawa Barat, sehingga kadang-kadang prestasi dari gubernur-gubernur kepala daerah yang lain itu akhirnya sedikit tertutupi. Tapi menurut saya tidak perlu panik juga jika ada hal seperti itu. Yang penting tadi tetap dipertahankan responsivitasnya, tetap ditunjukkan kesungguh-sungguhannya, dan memang tantangan yang dihadapi di era kompleksitas seperti yang ada saat ini ya memang tidak mudah. Ada banyak strategi baru memang yang harus diadaptasi. Dan salah satunya memang tadi itu ya, ada kaitannya dengan persoalan media exposure. Jadi sebenarnya sudah cukup responsif. Kalau dulu sih orang mikirnya, oh ya terlalu banyak pencitraan begitu melalui media. Nah, justru sekarang kepala-kepala daerah yang kemudian exposure medsosnya bagus ya, bila bisa dapat dukungan dan penilaian publik yang positif. Asal tidak over kapasitas ya, tidak over takaran. Baik Pak Surokim, saya ke Pak Beki lagi. Kalau Archie melihat ada hal-hal apa saja sebenarnya yang menonjol dari Jawa Timur sendiri, yang menonjol dari kepemimpinan di periode yang kedua ini dari Khofifah Emil? Sebenarnya sangat banyak ya. Artinya dalam segi kepemimpinan Bu Khofifah Emil ini, ya di samping tidak artinya
meskipun banyak masyarakat membanding-bandingkan tetapi tidak menghiraukan. Ya. Kemudian yang kedua, Bu Khofifah Emil ini selalu gerak cepat. Ya, tatkala ada kejadian permasalahan di masyarakat, maka beliau ini geraknya cepat, bisa segera turun ke lapangan. Lah inilah yang mendapat respons positif dari masyarakat. Karena beliau ini tanpa adanya settingan atau apa, kemudian dia langsung gerak cepat turun ke masyarakat. Itu responsif ya. Itu yang paling tinggi itu. Kemudian yang kedua, kepemimpinan Khofifah Emil ini saat ini sudah mulai nampak ya, termasuk mengembangkan UMKM, kemudian meningkatkan ekonomi kerakyatan. Ini sudah mulai nampak itu. Artinya sudah sangat positif sekali, baik itu kerjasama dengan beberapa daerah ya, sehingga pertukaran perdagangan ini juga akan menguntungkan, saling menguntungkan, terutama pengusaha lokal bisa mempunyai pasar yang lebih luas di daerah yang lain. Ini mengangkat perekonomian yang ada di Jawa Timur. Ini sangat positif sekali terhadap kepemimpinan Khofifah Emil ini, sehingga masyarakat menilai di situ bukan hanya yang dinilai ya memang ada sih di medsos yang saat ini gencar itu ada, tetapi penilaian masyarakat di angka 75,7% ini sudah saya rasa sudah sangat luar biasa, artinya tidak terpengaruh terhadap media-media sosial yang ada saat ini. Jadi berarti penilaian atau keramaian yang ada di media sosial ternyata nggak berbanding lurus lah dengan hasil survei yang ada di masyarakat secara langsung. Betul gitu ya. Oke, baik. Nanti saya juga ingin tahu sebenarnya apakah memang ada sisi komunikasi politik juga dari Khofifah Emil yang juga harus mungkin dirubah, atau memang yang dilakukan sekarang sudah cukup baik, termasuk tadi yang dikatakan oleh Pak Bayaki adalah serangan-serangan di media sosial, bombardir sana-sini. Nah, ini nanti juga akan kami bahas di segmen berikutnya, usai jeda pemirsa. Kembali di Bincang-Bincang pemirsa, dan saat ini saya tidak hanya dengan Pak Bayhaqi dan juga Pak Surokim, tapi juga sudah ada Pak Johanan Kristiono, pakar komunikasi politik dari Stikosa AWS yang sudah hadir. Pak Jo, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Selamat malam. Langsung saja nih, kan tadi saya sudah bahas dengan Pak Bayhaqi dan juga Pak Surokim terkait dengan perjalanan dari Khofifah Emil di periode yang kedua ini. Kita sampai di titik di mana gaya kepemimpinan, bagaimana masyarakat bisa melihat kinerja mereka gitu. Menurut Pak Jo, ini apakah memang Bu Khofifah harus merubah stylenya agar lebih mungkin perlu hal-hal yang lebih ya bombardir mungkin atau mungkin lebih kontroversi mungkin gitu, atau gimana? Karena kebijakannya kan relatif lebih ya tenang-tenang aja, soft aja gitu kalau nggak kelihatan ya. Seolah jadi nggak kelihatan, padahal hasilnya ya Jawa Timur aman, ekonomi berjalan, dan gimana? Betul. Pak Jo. Jadi saya basicnya orang riset. Jadi sebenarnya saya juga mulai memantau perjalanan komunikasi politiknya di media digital, termasuk di media sosial Bu Khofifah, bahkan di periode pertama. Sebenarnya ini perubahannya sudah sangat signifikan. Artinya di periode pertama mungkin di tahun 2020-an dan sebagainya itu kan memang pada pandemi COVID dan sebagainya, itu hampir semuanya komunikasi politik beralih ke media sosial, ke digital. Semua euforia di situ, akhirnya kebablasan, termasuk salah satunya saya riset di Bu Khofifah, kebijakan politiknya tentang kebijakan komunikasi kesehatan istilahnya, di situ itu akhirnya buruk gitu malah. Pada saat itu buruk, karena buruk itu harusnya informasi tentang kesehatan lebih banyak kok sepertinya panggung politik. Karena mungkin menurut akhirnya belajar dari situ. Ya, di periode kedua ini, terutama di masa 100 hari ya, di 100 hari pertama, di triwulan pertama, malah sebenarnya riset saya terakhir ini bagus, karena sebenarnya ini mungkin merujuk dari belajar dari yang lalu, periode pertama, di periode kedua ini belajar bahwa panggung politik yang ada di media digital ataupun di media sosial ini kan sebenarnya arena ya, jadi harus digunakan memang sebijak mungkin. Ya, saya sepakat. Jadi menggunakan tepat sebenarnya, sudah sangat tepat. Jadi beberapa kebijakan-kebijakan itu ditempatkan sesuai.
Iya, jadi mungkin carut marut ngomongnya kan akhirnya dibanding-bandingkan ya, kayak lagu jadinya dibanding-bandingkan dan sebagainya, apalagi dengan yang Gubernur Jawa Barat dan sebagainya yang memang itu menjadi media darling kan, jadi media sosial darling dari media sosial, akhirnya disandingkan, jadi di mana di Bu Kofifa kok nggak kelihatan ya kebijakan dan sebagainya, seakan-akan nggak kelihatan, padahal sebenarnya sudah dituangkan dalam beragam, bukan hanya di media sosial, tapi di media-media mainstream. Ya Pak, mungkin sepakat ya Pak, itu bagus banget ya, memang sudah disampaikan tepat sebenarnya. Jadi justru kondisinya saat ini menurut Pak Jo adalah sudah tepat, sudah lebih baik daripada sebelumnya. Betul. Nggak berlebihan dan nggak kurang juga berarti. Betul, pas sebenarnya. Cuma mungkin ada beberapa yang kelompok-kelompok ya. Yang saya kelompok-kelompok, ya nggak tahu ini kan ya namanya arena politik. Itu kelompok-kelompok itu akhirnya menyandingkan. Ya, di sana kok kelihatan betul ya kebijakannya, ada terobosan-terobosan yang benar-benar kelihatan, apalagi yang tiba-tiba yang maaf ya, yang boti terus tiba-tiba dimasukin kemana, ke barak militer gitu ya. Terus sampai ada pesannya juga, ada yang ini kan agak kritis, tolong Gubernur Jawa Timur juga nah itu kan sampai gitu, itu real dibanding-bandingkan itu ya, secara langsung. Dan itu terjadinya hanya di media sosial rasanya. Iya. Atau maksudnya ramai bangetnya di media sosial. Hanya di media sosial sebenarnya. Media sosial itu kan sebenarnya yaitu panggung politik aja. Yang satu memang jadi darling media sosial, yang satunya tidak. Oke. Tidak. Dan itu bukan hanya warga Jawa Timur bahkan yang bisa membanding-bandingkan bisa siapapun. Tapi menarik memang dari mungkin dibandingkan Gubernur Jawa Barat dengan gebrakan, karena beda mungkin ya Pak. Tadi Pak Bayaki bilang ini bukan periode pertama, sementara yang Jawa Barat ada periode pertama, dari masalah barak militer mungkin, dari masalah pajak itu juga ya Pak Bayaki juga melihat ya bahwa pada saat Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah ini membebaskan pajak, Jawa Timur didesak terus, tapi Bu Kofifa tetap slow. Menurut Pak Bayaki gimana nih? Ya itu tadi, kami juga pada waktu melakukan survei kami melihat ya, antara orang yang taat pajak dan tidak, itu 81,4% itu di Jawa Timur taat pajak. Betul. Gitu. Dan ini bagus sekali. Sangat bagus, artinya hanya sekitar 19%, ya sekitar 19%-an itu yang taat pajak, dan itu pun ya dari ketidaktaatan pajak itu pun bervariasi. Satu karena kendaraannya sudah rusak parah, kemudian karena sudah terlalu ramah nunggak, karena kurang agrepnya dari pendapatan daerah, tidak menyesuaikan upgrade harga kendaraan, sehingga masih terus di harga beli pertama gitu loh. Seharusnya sudah turun harga belinya, ini PKB-nya masih tetap gitu. Banyak faktor sebenarnya. Sehingga akhirnya ketika Bu Kofifa memilih untuk tidak ikut-ikutan, sebenarnya udah angkanya sudah mungkin berdasarkan data juga ya Pak ya. Karena Jawa Timur ternyata secara pajak cukup baik. Beda dengan Jawa Barat. Jawa Barat kan kecil sekali Pak taat pajaknya gitu loh. Sehingga kalau di Jawa Timur ikut-ikutan daerah-daerah yang lain akan berdampak nanti di 2026. Bisa-bisa orang nggak bayar pajak gitu. Bisa-bisa orang nggak bayar pajak karena nunggu acara pembebasan pajak yang mungkin 10 tahun lagi akan datang gitu. Nah ini memang jadi respon yang cukup tepat juga berarti oleh pemerintah Kofifa Emil. Iya betul. Jadi sebenarnya kecepatan ya, kalau ngomong kecepatan, apakah di terobosan apa yang dilakukan dari Kofifa Emil itu ternyata dianggap lebih lambat, karena dianggap lebih lambat kan ini menurut kecepatan yang mana? Kan masing-masing kan punya, sebenarnya kalau di Jawa Timur kan itu lokusnya sendiri, ya kan, di Jawa Timur dia punya lokus sendiri yang dia tahu kapan itu kebijakan itu diterapkan, dijalankan, terus disampaikan ke publik. Ya. Yang di Jawa Barat kan memang perlu tuh cepat karena itu yang tidak bayar pajak kan tinggi banget. Ya, akhirnya dia harus punya terobosan yang benar-benar cepat, yang pas respon, memang kebutuhannya. Jadi masing-masing punya, masing-masing wilayah berbeda kondisinya, reaksi atau responnya juga akan berbeda. Betul. Gitu ya, termasuk di Jawa Timur. Saya masih akan melanjutkan pemirsa usai jeda. Saya masih bersama dengan Pak Surokim juga secara daring. Nanti Pak Surokim juga saya ingin tanya pendapatnya nih, apakah memang ada yang perlu dirubah dari gaya kepemimpinan dari Kofifa Emil atau memang ini sudah sangat on the track? Usai jeda kami kembali pemirsa.
Terakhir pemirsa, untuk bincang-bincang kali ini saya masih bersama dengan Pak Surokim secara daring. Pak Surokim masih bersama kami. Kalau Pak Surokim mungkin juga punya pandangan nih, apa sebenarnya yang bisa jadi sesuatu yang mungkin lebih lagi berdampak positif bagi pemerintah Khofifah Emil di Jawa Timur dari gaya kepemimpinannya mungkin atau dari kebijakan-kebijakannya, Pak Surokim? Ya, ini mungkin tidak hanya berlaku bagi Bu Khofifah dan Mas Emil ya, tapi juga berlaku untuk kepala daerah yang lain, bahwa tidak selalu ada kepala daerah itu kemudian harus bisa menjadi semacam Kang Deddy semua ya, yang bisa viral, bisa menghibur, bisa cepat, ya masif terkenalnya gitu. Semua harus tetap menjadi dirinya sendiri. Dan tidak perlu harus to be others ya. Jadikan diri sendiri, bahwa tadi sebagaimana dikatakan Mas Jo, penting untuk kemudian menambah beberapa hal terkait dengan perubahan mutakhir seperti pengenalan media sosial ya, tapi genuine leaders itu memang selalu berpacu pada bagaimana dia menguatkan kapasitas dirinya untuk lebih substantif tadi. Bahwa yang lain yang itu sifatnya dalam pandangan saya ya tambahan saja ya, sekunder saja, dan harus fokus tetap. Dan di mana-mana dalam era kepemimpinan modern ini justru empatik, lalu kemudian kepemimpinan yang responsif tadi itu sekarang jauh lebih dibutuhkan. Sehingga harapan saya pada Bu Khofifah maupun Mas Emil ya untuk stay, bisa menunjukkan lebih hard worker tadi itu, lebih responsif dan lebih keteladanannya akan lebih muncul. Dengan demikian memimpin 38 kabupaten dengan penduduk 34 juta yang sangat beragam ini ya, artinya tidak mungkin kan ya bisa memuaskan semua pihak. Tapi yang pokok-pokok yang substantif tadi memang tidak boleh dilanggar, harus tetap dipertahankan. Menurut saya itu. Baik, Pak Bayi Hakim mungkin juga melihat apa sebenarnya bisa masih di celah mana yang masih bisa dioptimalkan oleh Khofifah Emil untuk bisa lebih meningkatkan lagi kepuasan masyarakat Jawa Timur? Sebenarnya kalau secara keseluruhan kinerja Khofifah Emil ini sudah lumayan bagus ya. Artinya ya memang untuk saat ini lebih fokus pada perbaikan-perbaikan terutama infrastruktur. Nah, itu yang harus segera dilakukan oleh kepemimpinan Khofifah Emil, sehingga tidak perlu ikut-ikutan ke daerah-daerah yang lain. Artinya meskipun ada di media sosial dibanding-banding tetapi tetap fokus terhadap kinerja yang telah digariskan oleh terutama yang sudah diagendakan, dijanjikan sebelum kampanye kemarin. Jadi sebenarnya Pak Bayakim melihat sebenarnya sudah on the track, tinggal dimaksimalkan saja apa yang memang sudah menjadi berjalan ini gitu ya. Tapi kalau balik lagi ke kondisi, apalagi kalau Pak Jo kan memang cukup solid mengamati media sosial gitu ya. Bu Khofifah sering banget mungkin datang ke kebun-kebun, panen duren, alpukat seperti itu, yang sebagian netizen menganggap malah negatif gitu. Padahal kan sebenarnya itu bagi mereka yang bertani, memiliki kebun itu sesuatu yang bagus, sangat positif gitu. Ini sebenarnya gimana untuk bisa menyeimbangkan ini? Jadi sebenarnya kan program 100 harinya itu kan mulai dari pembangunan, pelayanan sama pemerintahan, dan itu sudah dilakukan pembangunan, termasuk di triwulan pertama ini kan PDP-nya Jawa Timur itu kan 5%. Artinya itu kan lebih tinggi daripada rata-rata per kapitanya di nasional yang 4,8. Nah di situ yang kelihatan bahwa apa yang dilakukan itu on track dilakukan. Cuma mungkin ya kan ini media sosial itu kan media dianggap ini masih dianggap sebagian dari masyarakat yang sebenarnya urban ya, di digital urban ini artinya mereka euforia di media sosial. Artinya
Kenapa kok yang sana sudah melakukan terobosan yang signifikan, di sini kok kelihatannya tidak? Ya, kenapa yang di sana sudah ada terobosan tentang yaitu pajak, di sini kok tiba-tiba jualan durian? Apa hubungannya dan sebagainya? Padahal itu sudah masuk di program-program kerjanya Bukovifa sama Kang Emil itu tentang pembangunan ekonomi, contoh. Salah satu BUMDes, ya, terus nanti peningkatan dari petani, ya, produk-produknya dari hulu ke hilir itu bisa dirasakan oleh petani, ya, yang juga dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Cuma memang yang perlu ditingkatkan sih sebenarnya bagaimana itu dikomunikasikan kepada publik dengan baik. Ya, sebenarnya ini udah pas, ya. Tapi sebenarnya tidak perlu tergopoh-gopoh. Kenapa netizen kan maha benar ya dianggap. Tapi sebagian itu sebenarnya sebagian kecil saja kok. Jadi terakhir minggu lalu saya coba ngelihat ini pakai riset tentang konten tentang teks analisis. Saya lihat tentang percakapan sebenarnya. Saya lihat di sosial media analisis itu lihat memang percakapan tone-nya positif, Bukovifa itu sebenarnya positif. Jadi memang yang kelihatan biasa kan di media digital atau media sosial, yang negatif 1, positifnya 1000. Yang negatif ini yang jadi perhatian begitu ya. Iya, titik perhatian. Tapi sebenarnya saya sepakat tidak langsung over respon. Ya, yang negatif over respon harus dijawab, enggak harus. Dijawab dengan program-program yang sesuai dengan yang dirancang saja. Ya, itu saja sih menurut saya. Baik. Saya terakhir 1 menit masih ada ke Pak Srokim. Pak Srokim 1 menit aja gitu. Sebenarnya mungkin juga peran serta masyarakat Jawa Timur juga harus seperti apa Pak Srokim? Dan sebenarnya masih ada peluang apa untuk bisa meningkatkan kinerja dari Kofifa Emil di perjalanan berikutnya di periode kedua ini? Ya, harapannya masyarakat tetap bisa kritis terhadap pemerintah karena sesungguhnya pengawas yang paling ditakuti oleh siapapun rezim itu ya rakyatnya sendiri. Sehingga kalau masyarakat bisa tetap kritis, bisa tetap menjadi pengawas yang baik, insya Allah pemerintah akan sangat memperhatikan. Tapi kalau masyarakat akhirnya apatis, wis boh-boh gitu, nah itu yang perlu dikhawatirkan. Karena itu tetap kawal, tetap diberi catatan, karena pada dasarnya ya, siapapun yang memimpin Jawa Timur ini harapannya kan masyarakat Jawa Timur tetap lebih sejahtera daripada sebelumnya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Srokim sudah memberikan ulasannya Pak Srokim. Kita jumpa lagi lain waktu dan juga Pak Bayhaki dan juga Pak Jul. Terima kasih sudah hadir di studio. Mudah-mudahan memang Jawa Timur bisa jauh lebih baik lagi. Tidak harus dengan kontroversi, tapi hasilnya bisa kita nikmati bersama terutama untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Kami akhiri untuk bincang-bincang hari ini pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Disan Nugraha pamit undur diri. Selamat malam.